Programming language yang manakah harus saya pelajari dahulu? Selain daripada pembelajaran formal, perjalanan kebanyakan orang ke arah belajar programming bermula dengan satu carian Google lewat malam. Biasanya ia seperti belajar programming. Tetapi bagaimana mereka memutuskan bahasa mana yang hendak dicari? Mereka selalu bergurau tentang Java di Silicon Valley. Saya rasa saya mesti mempelajarinya. Atau Haskell. Begitu panas sekarang. Haskell. Atau Go-Gopher itu sangat comel. Memutuskan programming language pertama Anda boleh menjadi proses yang sangat menyeronokkan. Tetapi sebelum Anda berlari untuk belajar Ruby karena Anda suka bermain dengan Play-Doh ketika kecil, saya mengingatkan Anda, taruhannya cukup tinggi di sini. Anda memerlukan latihan selama beratus-ratus jam untuk menjadi lebih cekap dengan programming language pertama Anda. Google. Cara belajar Java dalam 1 hari. Jawaban Google. Hospital mental perlu tahu lokasi Anda. Oleh itu, Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Pasaran pekerjaan untuk language. Prospek jangka panjang untuk language. Betapa senangnya language itu dipelajari. Proyek apa yang boleh Anda bina semasa Anda belajar, dan berkongsi dengan rekan supaya Anda dapat terus bermotivasi. Java mengalami naik turun. Python secara beransur-ansur meningkat menjadi pilihan paling populer. Tetapi tersembunyi di bawah ini adalah mesin kecil yang mempunyai keupayaan, perlahan-lahan menjadi terkenal dalam beberapa tahun kebelakangan. Dan mesin itu adalah JavaScript. Saya tidak berpendapat bahwa mana-mana satu language secara objektif lebih baik daripada yang lain. Saya bersetuju bahwa developer akhirnya harus belajar lebih daripada satu language. Saya berpendapat bahwa pertama mereka harus belajar satu language dengan baik. Mari kita mulakan dengan meneroka bagaimana programming diajar di sekolah. Sains Komputer 101. University secara tradisional mengajar programming di bawah payung sains komputer, yang dengan sendirinya sering dilihat sebagai lanjutan matematik. Sudah tentu, seperti yang Anda dengar sekarang. Pendidikan sains komputer tidak dapat menjadikan siapapun sebagai programming pakar daripada mempelajari sikat dan pigmen dapat menjadikan seseorang sebagai pelukis pakar. Eric S. Raymond. Sehingga 2016, banyak university masih memperlakukan programming seperti sains komputer, dan sains komputer seperti matematik. Hasilnya, banyak kursus programming menumpukan pada low-level abstract language seperti C, atau language yang berfokus pada matematik seperti MATLAB. Ketua jabatan biasanya mengikuti kursus ini, menunjukkan programming language stage-board tahunan seperti Index TIOBI atau ini dari IEEE. Sebilangan besar stage-board kelihatan hampir sama dengan keadaannya 10 tahun yang dahulu. Tetapi perubahan memang berlaku, walaupun di akademik. Pada tahun 2014 Python mengatasi Java sebagai bahasa pengantar yang paling populer di program sains komputer ES. Namun perubahan lain pasti akhirnya berlaku. Karena jika Anda melihat language yang sebenarnya digunakan oleh tenaga kerja, ia melukis gambaran yang sangat berbeza. Lebih separuh daripada semua pembangun menggunakan JavaScript. Sangat penting untuk develop web front-end dan semakin relevan untuk pengembangan back-end. Dan berkembang pesat ke bidang games development dan Internet of Things. Catatan pekerjaan juga menyebutkan JavaScript lebih daripada bahasa pengatur caraan lain selain Java. Tetapi adakah JavaScript sesuai untuk Anda? Adakah layak menjadi bahasa pengatur caraan pertama Anda? Mari kita teliti faktor-faktor yang saya nyatakan sebelumnya. Faktor pertama, pasaran pekerjaan. Sekiranya Anda belajar memprogram semata-mata dari rasa ingin tahu intelektual, jangan ragu untuk mengatasi faktor ini. Tetapi jika Anda, seperti kebanyakan orang yang belajar program ingin menggunakan kemahiran ini untuk mendapatkan pekerjaan, ini adalah pertimbangan penting. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Java disebut dalam lebih banyak posting pekerjaan daripada programming language lain. JavaScript hampir kedua. Tetapi inilah masalahnya mengenai JavaScript, walaupun sudah ada selama 20 tahun, baru-baru ini menjadi alat penting kepada syarikat seperti Netflix, Walmart, dan PayPal akan membina keseluruhan aplikasinya. Akibatnya, banyak syarikat mengupah pemaju JavaScript, tetapi tidak banyak individu yang paham JavaScript di pasaran kerja. Terdapat 2.7 Java developer yang bersaing untuk setiap posisi Java yang terbuka.
Persaingan untuk pekerjaan PHP dan iOS yang menggunakan Swift juga sengit. Tetapi untuk setiap posisi JavaScript terbuka, hanya ada 0.6 JavaScript developer. Ini adalah vendor marketplace untuk developer dengan kemahiran JavaScript. Tetapi kita jangan lupa bermula 2011 Android based on Linux mulai berkembang maju dan pada sekitar tahun 2017 menjadi operating system paling populer di dunia. Android menggunakan bahasa Java sebagai runtime, tetapi di masa kini Android developer mempunyai pilihan antara Java dan Kotlin untuk membina aplikasinya. Java mempunyai lebih banyak peluang dalam pasaran kerja karena ia dibina sebagai cross-platform language. Antara OS yang menggunakan Java ialah BlackBerry OS yang menggunakan Java Virtual Machine sebagai kernelnya. Banyak digunakan sebagai game development seperti Minecraft, Contra, Pac-Man, Tetris, Asphalt Urban, Super Mario, Age of Empire, Need for Speed, Grand Theft Auto City dan banyak lagi. Untuk peralatan modern banyak digunakan untuk programming smart TV, mesin basuh, penyaman udara, mesin jahit, vending machine dan banyak lagi peralatan elektronik lainnya. Untuk website dan web app Java memang banyak secara meluas digunakan. Kelebihan Java adalah Write One Run Anyway. Untuk yang meminati kecerdasan buatan AI, kamu seharusnya melihat kepada Python. Python selalunya menjadi bahasa utama untuk AI. Contohnya web app yang kita gunakan sekarang yaitu YouTube menggunakan Python sebagai bahasa AI utamanya. AI di dalam YouTube akan tahu apa yang kamu minati dan kecenderungan kamu untuk ditonton. YouTube tidak akan memaparkan video random untuk kamu tonton walaupun akun yang baru karena YouTube dibina atas dasar AI. C yang juga dikenali sebagai compiler language. C adalah antara bahasa yang boleh berdiri sendiri selain assembly. Hampir setiap peralatan elektronik memerlukan C untuk boot up, contohnya untuk pembangunan OS. Arduino perlukan bahasa C untuk arahan permulaannya. C++ adalah pengembangan dari C. Kegunaannya hampir menyerupai Java, banyak games yang ditulis dengan C++ antaranya Assassin's Creed, Prince of Persia, Need for Speed, Half-Life, Call of Duty, Dota, Mortal Kombat, SWAT dan banyak lagi. Dan ianya juga untuk membina game engine, antara game engine yang dibina menggunakan C++ ialah Unreal Engine, Godot, Lambert, GameMaker, Visual 3D, CryEngine dan banyak lagi. Terlalu banyak bahasa yang perlu diambil perhatian untuk pilihan, contohnya PHP yang digunakan Facebook, C# dan Swift untuk pembangun iOS, SQL dan NoSQL untuk pembangunan database. Faktor kedua, prospek jangka panjang. Proyek JavaScript rata-rata menerima permintaan tarikan 2 kali lebih banyak daripada proyek Java, Python, atau Ruby. Selain itu, JavaScript berkembang lebih pantas daripada bahasa populer lain. Ekosistem JavaScript juga mendapat keuntungan dari banyak pelaburan uang dan bakat kejuruteraan dari syarikat seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Netflix. Walaupun Java turun naik, untuk prospek jangka panjang harus dipertimbangkan. Android adalah penaraju dalam OS menggunakan Java, yang perlu dipertimbangkan juga Write One Run Anyway. Python juga harus dipertimbangkan karena AI semakin meningkat maju. C++ dan C untuk teknologi robotik. Pembangunan games berprestasi tinggi. Pembangunan OS dan machine learning. Faktor ketiga, kesukaran untuk dipelajari. Sebilangan besar programmer akan bersetuju bahwa bahasa script peringkat tinggi agak mudah dipelajari. JavaScript tergolong dalam kategori ini, bersama dengan Python dan Ruby. Walaupun university masih mengajar bahasa seperti Java dan C++ sebagai bahasa pertama, mereka jauh lebih sukar untuk dipelajari. Faktor keempat, proyek yang boleh Anda bina dengannya. Disinilah JavaScript benar-benar bersinar. JavaScript berjalan di mana-mana peranti yang mempunyai penyemak imbas. Anda boleh membina apa sahaja pada dasarnya dengan JavaScript, dan berkongsi di mana sahaja. Tapi jangan lupa untuk menulis JavaScript kita perlu belajar markup language yaitu HTML, CSS untuk dekorasi. Java walaupun lebih susah dipelajari, Anda boleh membuat aplikasi dan games untuk diterbitkan di Google Play Store, aplikasi Android dan Java boleh dijalankan di pelbagai peranti dan OS boleh digunakan di Smart TV, telepon pintar yang menyokong Java atau sekurangnya secara virtual. BlackBerry OS,
Windows, Arc atau Harmony OS, Tizen OS dan banyak lagi. Anda juga boleh membina web app dengan Java Applet untuk kegunaan browser. Sekiranya Anda terus melompat dari bahasa ke bahasa, Anda tidak akan sampai jauh. Untuk melangkaui asas, Anda perlu mempelajari bahasa pertama Anda dengan baik. Maka bahasa kedua Anda akan menjadi lebih mudah. Dari sana, Anda boleh keluar dan menjadi developers yang lebih baik dengan mempelajari banyak bahasa. C adalah kaedah terbaik untuk belajar bagaimana komputer sebenarnya berfungsi dari segi pengurusan memori dan berguna dalam pengkomputeran berprestasi tinggi. C++ sangat bagus untuk pengembangan permainan dan aplikasi berprestasi tinggi bersama dengan C. Sangat berguna untuk proyek robotik dan robotik. Python hebat untuk sains dan statistik. Java penting jika Anda ingin bekerja atau menjadi developer bebas di syarikat teknologi besar. Setelah melihat video ini tiba masanya Anda akan memilih. Bahasa apakah bahasa pertama Anda? Jika Anda bertanya kepada saya, bahasa pemrograman pertama saya adalah Java, karena minat saya pada mulanya cenderung kepada Android development, dan menggunakan XML sebagai markup language. Tapi pada akhirnya dalam pengembangan aplikasi Android saya harus belajar bahasa kedua dan seterusnya untuk menyelesaikan keperluan aplikasi saya. Untuk berhubung dengan server saya memerlukan JavaScript yaitu JSON, JavaScript Object Notation, dan di dalam server selain Java saya masih perlukan PHP untuk database yang teratur saya perlukan SQL untuk statistik saya menggunakan Python. Jika ada percanggahan maksud antara bahasa Melayu dan Inggris lebih menepati maksud.